Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial ya bagaimana caranya mengatasi kulkas dua pintu tidak dingin ya. Kulkas tidak dingin tapi lampu menyala ya. Nah, di sini untuk kulkasnya sendiri sudah saya colokin ya. Di sini untuk lampu menyala, tapi di sini tidak ada tanda-tanda kehidupan ya. Bagian atas nggak dingin, yang bawah juga tidak mau dingin. Dan juga di sini untuk di bagian blower, untuk di bagian fan kipas di sini itu nggak jalan. Nah, kalau misalkan seperti ini ada beberapa tahap ya yang perlu kalian cek. Yaitu kalian bisa buka dulu di bagian covernya ini. Penutupnya kalian bisa buka dulu. Nah, tahap-tahapnya bisa kalian contoh ya untuk caranya. Nah, yang pertama kalian bisa buka untuk bagian dalam biasanya itu ada knob-nya ya. Jadi kalian bisa sedikit dicongkel seperti ini. Nah, congkel, yang pinggir juga dicongkel. Kalau agak keras kalian bisa menggunakan obeng. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di sini sudah terlepas. Ini udah terlepas ya, tuh. Sudah terlepas. Dan kalian juga pastikan atau kalian bisa cek untuk di bagian fan-nya ini putarannya nggak seret ya. Nah, seperti video putarannya nggak seret, tapi nggak mau jalan. Nah, ada tahapannya ya untuk mengecek. Nah, yang pertama kalian bisa pastikan fan-nya ini nggak ada masalah. Kalau misalkan nggak berputar seperti ini dengan untuk fan-nya putarannya enak tapi nggak bisa berputar ya, itu ada kemungkinan ada salah satu kelistrikan yang mengalami kerusakan. Oke, tahap selanjutnya yang perlu kalian cek. Tahap selanjutnya kalian bisa cari yang namanya timer ya, timer. Nah, karena kenapa saya bilang suruh cari, karena tiap kulkas penempatan timernya itu beda-beda. Ada yang di dalam, di pintu bawah, ada juga di bagian belakang seperti ini. Nah, khusus untuk Polytron itu yang paling sering itu ada di bagian luar sini. Nah, kalian bakalan menemukan di sini ada putaran nih. Di sini kalian bisa putar ya, dengan catatan kalian bisa colokin seperti ini, putar pelan-pelan, jangan langsung diputar kenceng ya. Ini pelan-pelan, biasanya itu langsung hidup. Nah, kompresor sudah jalan. Selanjutnya kalian bisa seperti biasa, kalian bisa pastikan kondensernya itu panas. Kondensor panas, di bagian filter juga panas seperti ini. Nah, di sini untuk di bagian filter kondensor juga panas ya. Itu artinya menandakan bahwa freonnya itu masih ada atau masih full. Oke. Lalu apakah cara seperti ini sudah selesai? Masih belum. Ada tahapan lagi yang perlu kalian cek. Nah, karena tadi sempat macet ya, padahal di dalam evaporator nggak ada pembukuan, dan juga di bagian timer harusnya itu jalan ya. Harusnya jalan pada saat di dalam evaporator itu sudah mencair. Nah, tadi kan udah mencair tapi nggak mau jalan. Itu ada banyak kemungkinan, bisa jadi timernya rusak atau ada beberapa alat kelistrikan yang mengalami kerusakan juga ya. Nah, kalian bisa buka ini. Timernya kalian bisa buka. Sini kalian bisa buka untuk timernya. Nah, sekarang ada dua baut ya. Untuk merek Polytron sendiri ada dua baut. Oke. Ini bisa dibuka juga ini.
Nah, di sini sudah terbuka. Jadi timer itu bentuknya seperti ini. Pastikan ini jalan ya. Ini kita buka. Di sini untuk cara ngebuka timernya, kita buka ada 2 baut. Ini kita lepas semua. Nah, oke, di sini untuk timer sudah terlepas. Untuk merek Polytron sendiri itu menggunakan jenis timer yang 13 ya, 13. Nah, di sini pastikan timernya itu ada getaran ya. Nih, biasanya ada kaca seperti di dalam itu ada kaca ya. Jadi kalian bisa cek di bagian gearnya itu, pastikan gearnya itu berputar ya. Kalau misalkan kalian nggak ada kaca ya seperti ini nggak ada kacanya ini. Coba kita lihat dulu. Nih, di sini ada kacanya ya. Nah, di sini kalian bisa lihat di kaca dalam ini, kalau misalkan getarannya itu nggak begitu kerasa ya, kalian bisa cek di bagian kacanya ini. Di dalam itu ada semacam gear ya, itu pastikan gearnya itu berputar. Kalau misalkan tidak berputar, itu artinya bisa jadi timernya rusak atau ada salah satu kelistrikan yang mengalami kerusakan. Nah, ini seperti contoh di sini untuk gearnya itu berjalan ya. Kalau di kamera nggak kelihatan, gearnya berjalan, itu artinya sistem kelistrikannya itu nggak ada masalah. Beda lagi kalau misalkan nggak jalan. Nah, kalau misalkan nggak jalan, kalian bisa cabut dulu untuk listriknya. Nggak jalan, nggak ada getaran, kalian bisa cabut listriknya. Nah, selanjutnya kalian bisa lepas timernya, kalian bisa langsung ya. Kalian bisa langsung. Nah, untuk timernya, untuk kabelnya sendiri kalian bisa tandai atau bisa kalian foto supaya tidak lupa nanti pada saat kalian mau mengembalikan lagi. Ini kita untuk tujuannya untuk mengetes ya, apakah timernya itu rusak atau enggak. Kita lepas satu persatu. Kalian bisa tandai dulu untuk warna kabelnya. Ini kita tes langsung. Kalau misalkan timernya nggak jalan ya. Nah, kebetulan untuk timer ini jalan. Di sini saya akan tunjukkan bagaimana cara mengecek ya, cara mengecek kalau misalkan gearnya itu nggak jalan. Nah, oke. Di sini saya biarkan terbuka ya seperti ini supaya kelihatan pada saat gearnya itu jalan. Nah, oke. Khusus untuk merek Polytron itu menggunakan timer 13 ya. Nah, kalian bisa pastikan dulu kulkas kalian itu yang 2 pintu menggunakan jenis timer yang apa. Kalau untuk yang Polytron itu menggunakan jenis yang 13 ya. Di sini udah motor timer menggunakan 13. Oke, untuk cara mengeceknya kan kalau misalkan tadi nggak jalan ya timernya, untuk cara mengeceknya seperti ini teman-teman. Kalian bisa siapkan satu buah kabel seperti ini, colokan seperti ini. Nah, karena tipe yang model 13, kalian bisa pasangkan setrumnya di 13. Ini di sini ada tulisannya ini. Nah, di sini ada tulisannya 1 2 3 4. Nah, kalian bisa pasang di nomor 1. Lalu selanjutnya kalian bisa pasang juga di nomor 3. Nah, seperti ini. Kalau misalkan menggunakan model yang 14, kalian bisa pasang di 14 ya. Oke, selanjutnya kalian bisa colokin, lalu kalian bisa cek di bagian gearnya itu harusnya berputar kalau normal. Oke, kita langsung colokin. Nah, di sini untuk gearnya itu berputar ya. Nah, ini tuh kalian bisa lihat dalamnya berputar. Nah, oke, tuh berputar ya. Nah, di sini bisa berputar. Untuk timernya itu bisa berputar.
Kalau misalkan kalian coba seperti ini tidak bisa berputar atau tidak ada getaran, kalian bisa ganti timernya. Kalian bisa belikan yang sama dengan ukuran 1.3, kalian bisa belikan ukuran yang 1.3. Lalu bagaimana kalau misalkan timernya ini hidup ketika dilangsung menggunakan seperti ini? Nah, berarti ada salah satu komponen yang mengalami kerusakan ya. Nah, kalian bisa cek di bagian heater. Oke, kenapa timer itu ketika dilangsung ke kulkasnya itu nggak bisa jalan, sedangkan kalau misalkan kita langsung menggunakan colokan itu bisa jalan. Nah, itu ada banyak kemungkinan ya. Salah satunya itu bisa dari heater yang mengalami kerusakan ya. Ini contohnya nih, untuk posisi heater itu berada di sini di bawah. Flash dihidupkan. Nah, tuh. Untuk posisi heater itu ada di bawah ya. Kalian bisa cek ataupun bisa lepas. Kalian bisa lepas untuk heaternya, kalian bisa dicek heaternya, dan untuk jalurnya seperti ini. Apa aja yang perlu dicek, yaitu di bagian heater kalian cek, dan juga di bagian fuse. Ini fuse nih. Fuse juga kalian cek. Dan nanti kalau ketika kalian buka, kalian bakalan menemukan seperti ini. Nah, ini yang dinamakan heater ya teman-teman. Jadi kalau misalkan heater ini putus, timer itu nggak bisa jalan ya. Pada saat posisi defrost itu nggak bisa jalan. Nah, kalian bisa menemukan seperti ini. Nah, gampang banget untuk mengetahui ciri-ciri heater jika mengalami kerusakan. Biasanya itu ada yang putus ya. Di bagian jalurnya ini ada yang putus. Nah, di bagian sini itu biasanya ada yang putus. Atau kalau misalkan nggak ada yang putus, kalian ingin memastikan lagi, caranya sama. Nah, caranya sama. Di sini kan ada 2 jalur di bagian heater. Kalian bisa menggunakan colokan seperti ini. Nah, kalian bisa hubungkan satu persatu. Nah, satu kita hubungkan seperti ini. Oke. Perlu diingatkan sekali lagi, karena ini berkaitan dengan setrum ya, kalian untuk cara mengeceknya itu harus hati-hati. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya langsung kalian colokin seperti ini. Oke, kita colokin seperti ini. Nah, seperti ini. Biarkan selama beberapa detik, biasanya itu di sini udah kerasa ya, kerasa hangat. Nah, di sini udah saya colokin, dan di sini terasa hangat. Nah, beberapa detik saja, lalu kalian cabut. Nah, biasanya itu ada terasa hangat nih, seperti di sini udah terasa hangat ya. Nih, udah terasa hangat. Jadi kalian jangan langsung pegang, karena meskipun hidup hanya beberapa detik itu sangat panas ya. Rasakan seperti ini aja, itu panas. Kalau misalkan dihidupkan beberapa menit atau beberapa detik, heater ini nggak panas, nah itu udah fix ya, heaternya itu udah mengalami kerusakan. Panas, heaternya udah mengalami kerusakan. Nah, kalian bisa ganti heaternya ya, ganti heaternya. Selanjutnya kalian bisa cek juga untuk di bagian fuse nya juga, bisa jadi fuse nya itu putus ya. Nah, fuse kalian cek, panas, fuse kalian cek, heater juga kalian cek. Jadi jangan sampai buru-buru langsung ganti timer. Kalau misalkan timernya nggak jalan, jangan buru-buru seperti itu. Kalian bisa gunakan seperti yang saya lakukan tadi. Oke, mungkin itu saja video dari kami, semoga bermanfaat ya. Mungkin kalau misalkan kalian ada yang perlu ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.